Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penarikan kesimpulan atau biasa teman-teman itu suka dengarnya adalah tentang silogisme. Sebenarnya silogisme itu adalah salah satu bagian dari penarikan kesimpulan. Nah, ini kita akan lebih memahami ini bagaimana di tempat mana sih silogisme itu sebenarnya dalam penarikan kesimpulan. Tapi intinya adalah penarikan kesimpulan itu salah satu materi dalam CPNS di mana ini akan diujikan. Kemudian salah satunya nanti tentang silogisme. Tapi kita harus memahami apa sih sebenarnya penarikan kesimpulan itu dan apa saja caranya. Oke, lanjut ya ke materi. Tapi sebelum kita nanti lanjut ke soal, kita harus memahami dulu tentang dasar-dasar penarikan kesimpulan. Sebenarnya penarikan kesimpulan itu bisa dibagi menjadi dua caranya. Oke, penarikan kesimpulan. Ada dua cara besar. Yang pertama adalah menggunakan cara matematis. Yang pertama matematis, yang kedua menggunakan cara realistis. Nah, bedanya apa nanti? Bedanya apa matematis dan realistis? Tergantung premis-premisnya. Ketika nanti premisnya itu menggunakan kata-kata yang merujuk pada pada kalimat matematis, maka menggunakan cara matematis. Misalnya ada kata-kata jika ini, maka ini. Itu kan implikasi ya. Nah, kalau ada kata jika, maka berarti itu adalah menggunakan penarikan matematis. Sementara kalau tidak ada, misalnya semua petani bekerja di sawah, sebagian petani mempunyai uang, misalnya. Nah, itu akan menggunakan penarikan realistis karena tidak ada kata-kata yang merujuk pada penarikan matematis. Simpelnya seperti itu. Nah, penarikan matematis sendiri terbagi tiga cara. Yang pertama adalah menggunakan modus ponens, kemudian modus tollens, terakhir menggunakan silogisme. Nah, silogisme sendiri sebenarnya adalah salah satu cara penarikan kesimpulan dengan cara matematis. Jadi bukan materi besarnya bukan silogisme, tapi namanya penarikan kesimpulan. Silogisme adalah salah satunya. Nah, bedanya apa? Modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Modus ponens itu kalau kalimatnya nanti bisa membentuk seperti ini. Misalnya premis pertamanya adalah P maka Q, premis keduanya itu P, maka kesimpulannya adalah Q. Ini yang dinamakan modus ponens. Sedangkan modus tollens itu jika premisnya seperti ini. Premis pertamanya P maka Q, premis keduanya adalah bukan Q, maka hasilnya adalah bukan P atau negasi P. Ini yang dinamakan modus tollens. Intinya karakternya seperti ini. P maka Q, yang kedua P, berarti hasilnya adalah Q. Ini adalah modus ponens. Sementara itu, silogisme itu cirinya seperti ini. Premis pertama adalah P maka Q, sementara premis kedua Q maka R, premis ketiga, kesimpulannya adalah P maka R. Ini adalah silogisme. Selain menggunakan tiga ini, menggunakan cara realistis. Tetapi jika kalimatnya itu ciri-cirinya matematis dan tidak termasuk ke dalam ketiganya, maka tidak dapat disimpulkan. Nah, untuk mengetahui itu kita lihat saja langsung di soal nanti. Karena lanjut ya. Saya hapus dulu. Nah, jika seekor katak melompat, maka seekor ayam berkokok. Premis kedua, seekor katak melompat. Kesimpulan dari pernyataan tersebut apa? A. Tidak dapat disimpulkan. B. Seekor ayam terbang. C. Seekor katak tidak melompat. D. Seekor ayam berkokok. E. Seekor ayam melompat. Kita lihat. Kita misalkan, ini premis pertama, ini premis kedua. Kita misalkan jika seekor katak melompat itu P, seekor ayam berkokok itu Q. Jadi premis satunya adalah P maka Q. Keduanya apa ini? Kata. Kata di mana? P kan? Apa? Katanya melompat. Bukan tidak melompat kan? Berarti kata melompat sama kayak ini kan? Jadi tetap P bentuknya. Maka ini apa? Jika yang pertama adalah P maka Q, keduanya P, maka hasilnya adalah Q. Ini adalah modus ponens. Nah, hasilnya Q berarti apa? Seekor ayam berkokok. Ada nggak jawabannya ayam berkokok? Ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini. Ini juga bukan. Jadi jelas ya, jawabannya adalah D karena ini termasuk ke dalam modus ponens.
Oke, kita lanjut. Ya, menggunakan modus ponen. Yang kedua, jika sebuah tanaman kaktus berbunga, maka sebuah pohon apel berbuah. Kalimat berikutnya, sebuah pohon apel tidak berbuah. Kita misalkan lagi, ini adalah premis 1, ini premis 2. Kita misalkan tanaman kaktus itu P. Oh ya, sebelumnya ini ada kata jika maka ya. Jika dan maka. Tadi juga kan jika dan maka. Maka ini adalah penarikan matematis. Jadi menggunakan modus ponen, modus tolen, atau silogisme. Nah itu ya. Karena ini ada kata jika dan maka. Maka ini menggunakan cara matematis. Jadi harus pakai P maka Q maka R, dan sebagainya. Kita misalkan ini adalah P, ini kemudian misalnya sebuah pohon apel berbuah itu kita misalkan adalah Q. Ternyata yang kedua adalah pohon apel tidak berbuah. Pohon apel ya, pohon apel berbuah itu Q. Kalau tidak berbuah berarti kan kita bisa simpulkan seperti ini. Ini adalah tanda negasi atau tidak. Kebalikannya deh. Intinya adalah kan Q itu jadi negasi. Q itu ketika berlawanan, ini bisa jadi negasi ketika ini berlawanan dengan ini. Ini kan berlawanan. Ini tadi pohon apel berbuah, ini tidak berbuah. Berarti kan ini premis ini dinegasikan. Ketika ini tidak berbuah berarti adalah ini terus dinegasikan. Makanya ada titik bukan Q. Nah, premis satunya apa ini? P maka Q. Jelas ya, tanaman kaktus P, pohon apel berbuah. Ada lagi. Yang kedua apa? Pohon apel tidak berbuah. Kalau berbuah kan Q. Kalau tidak berbuah, ya lawannya. Lawannya adalah bukan Q. Ini menggunakan kalimat matematis ya, sekali lagi ada kata jika dan maka, penarikan matematis. Jadi sudah terlihat nih, premis satunya ini P maka Q, premis keduanya bukan Q. Jadi apa ini? Ini seperti apa? Ini seperti modus tolen. Modus tolen itu ketika P maka Q, premis keduanya bukan Q, maka kesimpulannya bukan P. P itu apa? P tanaman kaktus berbunga. Kalau dinegasikan berarti lawannya berbunga apa? Tidak berbunga. Jadi kesimpulannya harusnya tanaman kaktus tidak berbunga. Mana yang memberi opsi tanaman kaktus tidak berbunga? Bukan, bukan, ini bukan. Bisa disimpulkan ya ini ya, karena ini masuk modus tolen. Jadi juga bukan. Pohon apel berbunga bukan. Jadi E ya, tanaman kaktus tidak berbunga. Jadi jawabannya adalah E. Gampang kan? Oke. Yuk lanjut. Nah, modus tolen. Nah, sekarang selanjutnya. Jika Ani suka makan sate, maka Bennett suka minum jus. Ini kita misalkan ini adalah premis pertama. Ani suka makan sate, kita misalkan P ya. Sementara Bennett suka minum jus, kita misalkan Q. Ini ada kata jika, maka. Ini ada kata jika, maka. Berarti ini adalah penarikan matematis. Oke, kita lanjut kita kembali ke tadi. Ani suka makan sate, kita misalkan P. Bennett suka minum jus, kita misalkan Q. Ini Bennett suka minum jus ya, sama ya. Jadi kita tulis Q juga ya. Sandy suka berolahraga, kita misalkan R. Ini premis kedua. Kesimpulannya apa? Kita coba dulu dijabarkan. Satu itu adalah ini P maka Q. Berarti gini ya. Sementara yang kedua adalah Q terus jadi R. Berarti Q maka R. Ini apa? Kalau bentuk seperti ini apa? Ya betul, ini adalah silogisme. Maka kesimpulannya adalah gampangannya ini dicoret aja. Jadi maka P maka R. P apa? Jika ini suka makan sate. R apa? Sandy suka berolahraga. Berarti kesimpulannya harusnya jika Ani suka makan sate, maka Sandy suka berolahraga. Mana? Ini nggak nyambung, ini premis apa agak jelas. Ani suka makan sate, makan Sandy suka berolahraga. Nah, ya jelas ini. Bisa disimpulkan ya, ini ya. Ini penarikan matematis dan ini bisa disimpulkan ya. P maka R ya, jadi ini bukan jawabannya. Ini jelas B adalah jawabannya. Gampang kan? Oke, kita lanjut. Silogisme. Oke, yang kedua. Yang keempat, sorry. Ini kayak tadi, jika Ani suka makan sate, kita langsung aja ya, dibuat premisnya aja ya. Ini kalimat masih matematis ya, penarikan matematika. Ada jika, ada maka, ada jika, ada maka. Sama kayak tadi, ini kita misalkannya persis kan. P maka Q, maka kita coba lagi. Kita jabarkan ya. Karena ini sudah jelas ya. Ini adalah silogisme ya. Seperti mirip kayak tadi kan. Sorry. Ini Q, Q maka R.
maka R. Jadi kesimpulannya hanya jika Ani suka makan sate, maka Sandy berolahraga. Ada nggak? Jika Sandy suka minum jus, maka Bunda suka makan sate. Bukan. Jika Ani suka makan sate, maka Sandy suka berolahraga. Juga bukan. Jika Sandy suka berolahraga, maka Ani suka makan sate. Juga bukan. D. Jika Sandy suka berolahraga, maka Ani tidak suka makan sate. Jika Ani tidak suka makan sate, maka Sandy tidak suka berolahraga. Kok nggak ada? Oh, ternyata apa yang dicari adalah confess. Confess itu apa? Confess itu kesimpulan yang dikonvers itu menjadi seperti ini. Misalnya ada P maka Q, dikonvers menjadi Q maka P. Nah, kalau ini P maka R, dikonvers menjadi R maka P. Nah, mana konvers dari kesimpulan ini? Kesimpulannya adalah P maka R, konversnya R maka P. Berarti R itu apa? Sandy suka berolahraga, Ani suka makan sate. Ada nggak Sandy suka berolahraga, Ani suka makan sate? Ada nggak? Ini bukan ya. Ini bukan. Sandy suka olahraga, Ani suka makan. Ya, ini ya. Ini adalah R. Ini adalah konvers dari kesimpulannya. Kesimpulannya dikonvers. Jadinya ini. Oke. Berarti yang dicari bukan kesimpulannya, tapi konvers. Konvers itu tadi apa? P maka Q, terus konversnya adalah Q maka P. Itu ya. Kalau kesimpulannya P maka R, berarti konversnya R maka P. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, sama kayak tadi ini. Ini proses sama tadi. Tapi yang dicari apa sih? Invest dari kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah invest. Jadi kata invest. Satu, ini dua. Kayak tadi ya persis ya. P maka Q, dua, Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Tapi yang dicari adalah invest. Invest itu apa? Misalnya ada P maka Q. Invest itu, hasil invest dari ini adalah bukan P, P-nya dinegasikan, Q-nya juga dinegasikan. Ini yang namanya invest. Jadi kalau misalnya diminta invest dari kesimpulan, ya ini berarti harus diinvestkan. Investnya gimana? Mirip polanya seperti ini. Ini dinegasikan semua saja. Jadi P negasi P, maka negasi R. Nah, yang mana yang menunjukkan itu? Berarti negasinya P apa? Tidak makan sate. Kita lihat yang Ani tidak suka makan sate mana? Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ya sudah, jelas ini Ani tidak suka makan sate kan? Bukan P. Sandy tidak suka olahraga, Sandy suka olahraga itu R. Kalau Sandy tidak suka olahraga, berarti bukan R. Berarti ini adalah inverse-nya. Inverse dari kesimpulan. Bukan kesimpulannya ya, tapi inverse dari kesimpulan. Oke, gampang ya. Lanjut. Nah, sekarang kayak tadi, proses kayak tadi. Tapi yang dicari adalah kontraposisi. Kontraposisi itu apa? Misalnya ada P maka Q, kontraposisinya itu adalah Q dinegasikan, dibalik dulu, kemudian semuanya dinegasikan. Ini adalah kontraposisi. Kalau tadi kan jelas ya ini mempersingkat waktu, kesimpulannya adalah P maka R. P maka R. Nah, jadi kesimpulannya ini nih. Kalau dikontraposisikan, yang ngikutin polanya ini aja, ngikutin polanya ini. Ini dibalik dulu, semua dinegasikan. Mana ini ya? Sandy kan Sandy R, kalau Sandy negasi R, berarti Sandy tidak suka olahraga. Mana misalnya Sandy tidak suka olahraga? Bukan. Ini bukan. Berarti ini ya. Ini adalah kontraposisi. Ini apa? Kita cek dulu. Ini adalah P, tetapi tidak ada kata tidak, berarti negasi itu. Ya udah. Ini adalah kontraposisinya. Oke, gampang ya. Lanjut. Nah, soal yang berbeda ini. Jika Pak Oga jadi tukang parkir, maka Pak Raden jadi juragan. Jika Pak Raden jadi juragan, maka si Unil jadi mahasiswa. Kita misalkan ini premis 1, ini premis 2. Pak Oga tukang parkir, kita misalkan P. Pak Raden jadi juragan, kita misalkan Q. Pak Raden jadi juragan juga sama kan? Berarti ini Q juga.
Unyil jadi mahasiswa, kita misalkan R. Wah, ini apa? Sudah jelas ya. Ini ada kata jika maka, berarti ini matematis. Ini ada P terus maka Q, keduanya Q maka R, maka jelas ini adalah silogisme. Bukan modus tolen, bukan modus tolen. Bukan ponen, bukan tolen. Jadi silogisme dan polanya kayak gini, P maka Q, Q maka R. Maka kesimpulannya P maka R. Ada nggak kira-kira di sini? Yang ditanyakan kesimpulan. Jadi harusnya jika Pak Oga jadi tukang parkir, maka si ini jadi mahasiswa. Ada nggak? Nggak ada kan? A bukan, B bukan, C bukan, D bukan, E bukan. Nah terus gimana kalau nggak ada opsi kayak gini? Ya kita setarakan. Sebuah kesimpulan itu bisa disetarakan menggunakan apa? Menggunakan kontraposisi. Jadi, sebuah kesimpulan P maka R itu sama aja hasilnya kalau R maka bukan R, bukan P. Sini sama aja. P maka R, kesimpulannya ini itu sama saja artinya kayak gini. Nah, apakah bagaimana dengan inverse dan converse? Tidak bisa. Kesimpulan itu hanya bisa disetarakan menggunakan kontraposisi. Ingat ya, hanya kontraposisi. Dan yang bisa disetarakan itu hanya kesimpulan. Ini misalnya, mau dikontraposisi tidak boleh. Harus kesimpulannya doang. Oke, jelas ya. Ini setara sama ini. Karena ini tadi tidak ketemu ya, kita coba cari disetarakan kontraposisi. Ada nggak yang bukan R maka bukan B? Bukan S, berarti si Unyil bukan mahasiswa. Ada nggak sih bukan mahasiswa? Nah ini, si Unyil tidak jadi mahasiswa kan bukan R ya. Pak Oga tidak jadi tukang parkir. Ini bukan P ya. Berarti ini, kalau misalnya tidak ada Pak Oga jadi tukang parkir, maka si Unyil jadi mahasiswa, ya kita setarakan menggunakan kontraposisi dan ketemu. Ini, oke. Jadi jangan bingung nanti misalnya ada opsi jawaban nggak ada opsi jawaban P maka jangan bingung. Kita coba di kontraposisikan. Ada nggak? Ternyata ada. Itu sama saja artinya dalam penarikan matematis. Oke, gampang ya. Nah, ekuivalen P maka R itu sama aja kayak bukan R maka bukan Q. Sorry, ini bukan P ini sorry. Ini bukan P harusnya, salah itu. Nah, kita lihat sekarang. Wah, ini premisnya banyak banget ini. Jika Radi membeli ubi, maka Tania membawa mikroskop. Kita misalkan ini adalah P, ini adalah Q. Premis satu. Premis kedua, jika Tania membawa mikroskop, maka Uci pergi ke bioskop. Ini tadi udah ya. Ini Q, ini R. Uci pergi bioskop, R. Bu Gila menggoreng ayam goreng, kita misalkan RS. Bu Gila menggoreng, ini premis ketiga. Ini premis keempat. Bu Gila menggoreng bebek goreng, bukan ayam goreng. Kalau menggoreng ayam goreng, berarti S. Kalau bukan ayam goreng, berarti ya bukan S. Nah, tapi gimana nih? Jika maka, ini jika maka, ini jika maka, ini kok beda sendiri. Nah, kalau ada kayak gini, ini kita pisahkan dulu. Ini kita pisahkan dulu. Oke. Nah, ini beda sendiri. Coba ya kita buat kalimat matematis. Ini jelas matematis ya, karena ada jika maka ya. Menandakan matematis. Oke, kita jabarkan. P maka Q, yang pertama ya. Yang kedua apa sih? Q maka R. Oke. Yang ketiga R maka S. Nah, ini kan dipisah dulu. Nah, kalau dalam silogisme tadi kan cuma dua ya, bisa ya. Nyata ini tiga. Ya diurutkan aja sih. Kalau saya dengan caranya adalah dengan dicoret aja. Ini coret sama ini coret sama ini. Kan kayak sama dong kayak tadi. Tadi kan gini ya. P maka Q, Q maka R. Jadinya P maka R. Ini sebenarnya bisa dicoret juga. Ya. Ini saya terapkan di sini. Ditumpuk tidak masalah sebenarnya. Kalau gini gimana? Q-nya hilang, R-nya hilang, berarti tinggal P maka S. Kesimpulannya adalah P maka S. Nah, kesimpulan dari tiga ini adalah P maka S, tapi ini kan belum dihitung. Ini apa ya? Ini menjadi penarikan kesimpulan yang baru. Oke, ini menjadi misalnya kita tulis saja premis ke 4 gitu aja ya. Ini premis kelima aja deh, ini kan udah 4. Premis kelima. Premis kelima adalah P maka S. Premis keempatnya adalah tidak S. Apa ini? Pola apa ini? Yes, ini adalah pola modus tollens. Ya, berarti
bukan P, ya kan? Ini kan modus tolen. Modus tolen tadi kan P maka Q, bukan Q, maka jadinya bukan P. Nah, ini kan mirip modus tolen. Bukan mirip lagi, memang modus tolen. Sorry. Tolen. Jadi ini ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan silogisme, baru nanti pakai modus tollens. Kesimpulan akhirnya. Yang bukan P mana sih? Ini P, berarti tadi tidak membeli ubi. Mana kesimpulan dari pernyataan tersebut? Ada enggak? Randy tidak membeli ubi. Ada. C. Gampang ya? Masih bisa diikuti ya? Oke, lanjut. Nah, double. Oke, sekarang kita lihat. Semua mahasiswa membawa laptop dan gawai. Gawai itu gadget, kalau bahasa Inggrisnya. Patricia membawa laptop dan kalkulator. Oke. Pertama-tama harus tadi saya berulang kali menekankan ada ini matematis atau realistis. Ini nggak ada kata jika maka ya. Nggak ada kata-kata yang menuju ke dalam logika matematika. Nggak ada. Berarti pakai realistis. Nah, mahasiswa membawa laptop dan gawai. Patricia membawa laptop dan kalkulator. Syaratnya adalah ini dan. Kalau buka bawa laptop sama gawai, berarti bukan mahasiswa tuh. Nah, ini yang ini premis kedua, ini membawa laptopnya bawa, tapi tidak membawa gawai, tapi malah membawa kalkulator. Berarti karena ini penarikannya realistis, maka bisa ditarik kesimpulan. Coba kita ini memakai penarikan penarikan matematis ya. Misalnya kita coba pakai kalimat matematika. Ini misalnya premis 1. Ini kita misalkan apa ya? Misalkan pembawa laptop dan gawai itu P. P maka Q. Ini mana? Ini misalnya ini semua mahasiswa membawa laptop itu P. Semua mahasiswa membawa gawai itu R misalnya. Nah, yang pertama adalah semua mahasiswa membawa laptop dan gawai. Misalnya ini adalah membawa laptop. Misalnya laptop itu Q. Semua mahasiswa itu P. Semua mahasiswa membawa itu P. Laptop itu Q, gawai itu R. Semuanya membawa laptop, Patricia membawa laptop. Laptop itu apa? Laptop itu Q. Apakah ada penarikan kesimpulan yang seperti ini? Nggak ada kan? Modus ponen juga bukan. Kecuali kalau misalnya ini bukan Q atau P. Tapi ternyata ini adalah, premis keduanya adalah Q. Berarti ini nggak ada, bukan modus tolen maupun modus ponen. Silogisme juga bukan kan? Kemudian kalau kita pisahkan yang satunya lagi. P maka R. Ini juga R. Sama aja kan? Nggak bisa tarik kesimpulan kan? Ini kalau kita bawa ke logika matematika. Ke penarikan matematis. Kalau penarikan matematis, ya jelas nggak bisa disimpulkan. Jadi jawabannya E kalau misalnya penarikan matematis. Tetapi ini tidak ada kalimat matematis. Nggak ada kata jika maka itu. Jika maka. Karena ini nggak ada kata jika maka, berarti pakainya realistis. Nah ini dia membawa laptop dan kalkulator tidak memenuhi syarat ini kan. Kalau mahasiswa itu harus membawa laptop dan gawai. Ternyata dia tidak. Berarti ini dia bukan mahasiswa dong. Kalau ini yang diminta matematis, tentu jawabannya E. Tapi ini kan nggak kata jika maka. Jadi pakai logika realistis. Sementara kalau kita logika realistis ini bisa ditarik karena syaratnya adalah mahasiswa itu syaratnya laptop gawai dan ya. Jadi harus dua-duanya gawai. Ini harus dipenuhi, ini harus dipenuhi. Ternyata dia tidak memenuhi salah satu kan. Ini memenuhi tapi ini nggak memenuhi. Berarti dia juga tidak termasuk ke dalam sini. Berarti dia bukan mahasiswa. Gitu ya. Jadi hati-hati ini pakai analisis atau matematis. Gitu. Lanjut. Oke, ya ini hati-hati ya teman. Ini nggak ada kata jika maka, berarti memakai logika realistis. Oke, kita lihat. Semua warga di Sunggaga mengikuti vaksinasi polio. Sebagian warga mengikuti vaksinasi flu. Nah, kalau saya melihat kalimat seperti ini, dua premis seperti ini, patokan utamanya adalah harus mengikuti vaksinasi polio. Dah itu ya.
Semua harus mengikuti kan? Semua harus mengikuti vaksinasi polio. Mana yang tidak mengikuti vaksinasi polio berarti salah. Nah, ini tidak mengikuti vaksinasi polio berarti bukan. Vaksinasi polio tidak mengikuti vaksin polio bukan. Kita pakai eliminasi namanya. Sebagian warga negara tidak mengikuti vaksinasi flu, mengikuti sebagian yang tidak mengikuti vaksin flu, mengikuti vaksinasi flu. Oh, ya kita simpan dulu ini. Simpan. Oke, mungkin. Semua warga di Sanggaya mengikuti vaksin polio, tidak mengikuti vaksin flu. Nah, semua warga di Sanggaya mengikuti vaksin polio, tidak mengikuti vaksin flu. Padahal kan sebagian mengikut kan. Kalau ini kan mutlak ya, berarti kalau ini kan bilangnya semua warga mengikuti vaksin polio dan tidak mengikuti vaksin flu. Berarti ini juga bukan. Padahal kan karena premis kedua ini bilang sebagian ikut loh. Jadi salah dong. Sementara itu, yang ini semua warga dusun Garuda yang tidak mengikuti vaksin flu, mengikuti vaksin polio. Semua yang tidak ikut flu, ikut vaksin polio. Yang tidak ikut flu, bisalah. Bisalah, oke. Nah, kita lihat mana yang benar di antara ini. Semua warga dusun Garuda yang tidak ikutin vaksin flu, mengikuti vaksin polio. Ya bisa dong, karena syarat utama adalah mengikuti vaksinasi polio. Nah, yang mana yang benar antara C dan E? Kita coba telah satu persatu. Yang C ini kan sebagian warga dusun Garuda tidak mengikuti vaksin flu, mengikuti vaksin polio. Ini bisa diartikan gini nggak? Sebagian warga dusun Garuda yang tidak mengikuti vaksin flu, tidak mengikuti vaksin polio. Ya kan, ini kan menjadi dua arti. Menjadi dua arti, berarti dia bisa ikut, berarti bisa ada yang sebagian ikut, sebagian tidak ikut dong. Kalau kalimat C ini. Sebagian warga yang tidak ikut vaksin flu mengikuti vaksin polio. Bisa, tetapi ini kan artinya juga bisa diartikan sebagai sebagian warga dusun Garuda yang tidak ikut vaksin flu tidak ikut vaksin polio. Kan itu tidak benar. Jadi ini kan kalimatnya ambigu. Nah, kalau ambigu gini jangan dipilih. Kalau ini gimana? Semua warga dusun Garuda yang tidak ikut vaksin flu mengikuti vaksin polio. Ini kan benar. Ini kan bisa dibuat diagram Venn ya. Ini polio, ini flu. Yang tidak ikut kan di sini. Ini kan ini sama artinya kayak ini kan ya semua warga yang ikut vaksin flu, ngikutin vaksin polio bisa. Kalau semua warga yang tidak ikut vaksinasi flu mengikuti vaksin polio juga bisa kan? Dia letaknya di sini. Jadi yang paling tepat adalah E. Hati-hati ya. Oke, HOTS. Jadi harus hati-hati. Kalimatnya jangan pilih yang ambigu. C ini ambigu. Nah, kita coba yang 11 ini lebih mudah sebenarnya. Oke, tidak ada kata jika maka berarti ini adalah pakai penarikan realistis. Oke, semua orang tua menyayangi anaknya, sebagian guru menyayangi anaknya. Kita buat saja diagram Venn-nya. Semua orang tua menyayangi anaknya. Bisa diartikan sebagai orang tua menyayangi anaknya. Anak. Sebagian guru menyayangi anaknya. Sebagian doang loh. Sebagian guru. Nah, sebagian guru menyayangi anaknya. Berarti kan letaknya di sini. Artinya apa? Kalau sebagian guru menyayangi anak, jadi sebagian guru juga orang tua kan? Karena orang tua itu sama dengan anak. Karena orang tua itu menyayangi anaknya pasti. Ya, yang dicari yang di sini sebagian guru adalah orang tua. Mana ada nggak sebagian guru adalah orang tua? Ini bukan ini ya. Jelas ya kalau ini ya. Gampang banget kalau ini. Beda kayak yang tadi. Karena jelas semua orang tua menyayangi anaknya itu letaknya di sini. Guru itu letaknya di sini, tapi ada sebagian yang menyayangi anaknya. Berarti kan beririsan. Nah, ini kesimpulannya di sini. Ya bisa sih sebenarnya ada kesimpulan di sini. Tapi kan tidak ada di opsi. Misalnya kesimpulannya semua orang tua menyayangi anaknya, ya bisa saja. Tapi tidak nyambung ke premis yang kedua. Jadi yang beririsan apa sih? Yang beririsan kan menyayangi anaknya. Tapi ini sebagian. Jadi sebagian guru adalah orang tua. Harus beririsan ya. Oke, gampang ya. Nah, ini ada kata jika maka. Jika Nova berangkat ke laboratorium, maka Nova membawa mikroskop. Ini ada kata maka.
Karena ini mungkin waktu itu waktu membahas soal memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Jadi ada kata maka. Nyaman dengan Nova menamakan Nova membawa mikroskop dan gelas ukur. Nova membawa mikroskop. Nah, ingat ya, ini ada kata jika. Maka, berarti pakai logika matematika, bukan pakai logika realistis. Kalau logika realistis, bisa saja kayak tadi, Patricia. Nova berangkat ke laboratorium. Harus membawa mikroskop dan gelas ukur. Ternyata dia hanya membawa mikroskop. Berarti dia tidak ke laboratorium kalau pakai logika realistis. Tetapi ini kan ada kata jika, ini ada maka. Pakai logika matematis. Kita coba lagi. Ini dimisalkan P, ini misalkan Q, gelas ukur kita misalkan R. Dipecah ya. Jadi dipecah dua kalimat. Jika Nova berangkat laboratorium, Nova membawa mikroskop. Sama jika Nova berangkat laboratorium, Nova membawa gelas ukur. Kita pisahkan. Yang pertama adalah jika Nova berangkat ke laboratorium, maka membawa mikroskop. Nova membawa mikroskop. Mikroskop itu adalah Q. Nah ini apa? Modus tolen. Bukan, modus ponen bukan. Berarti dari satu kesimpulan. Yang kedua, Nova mau berangkat ke laboratorium. Nova berangkat ke laboratorium. Nova harus membawa gelas ukur. Gelas ukur itu R. Yang kedua, syarat keduanya Nova membawa mikroskop Q. Nah ini tambah lagi. Nggak ada irisannya. Berarti pasti bukan. Karena jadi sama-sama tidak bisa disimpulkan. Berarti ini keadaan ini, karena keadaan ini pemakai penarikan matematis, ini menggunakan ini. Dan ternyata waktu dicari tidak ada kesimpulannya. Berarti mana? Ini bukan, ini bukan, ini bukan. Yes, ini. Opsi jawaban A, B, C, D salah. Enggak, toh, D-nya benar kok. Tapi ini juga salah. Jawaban benar adalah D. Bang ya. Duh, sudah habis ternyata. Oke, gitu ya. Lain kali mungkin ada soal-soal dari materi yang lain. Untuk sementara itu dulu. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Gitu saja. Terima kasih.